Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum tahiyatan Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak. Fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Untuk kawan-kawan sekalian dimanapun kita berada, sekarang adalah salah satu hal di mana kita akan membahas tentang yang namanya masa depan. Mungkin kita tidak tahu tentang kegiatan kita saat ini, dan kita tidak tahu bagaimana masa depan kita, tapi kita bisa membentuk yang namanya kebiasaan kita, dan dari kebiasaan itulah yang melahirkan sebuah masa depan sesuai dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Akan tetapi ketika kita melihat bahwasannya segala sesuatu yang berbentuk dengan yang namanya logika dan juga perasaan itu akan bukan kembali kepada diri kita, tapi kembali kepada yang telah menciptakan kita. Maka dari itu, kenapa kita berbicara tentang masa depan saat ini? Oke, terdapat beberapa pengalaman yang telah ada bahwasannya hidup manusia itu adalah sesuatu hal yang berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya kita mengatakan bahwasannya sekarang tentang yang namanya sosialisme, individualisme, ataukah yang namanya kapitalisme saat ini, itu merujuk kepada negara masing-masing di dunia. Tapi mungkin ada yang beberapa hal negara yang membahas tentang komunisme, yang itu mungkin di negara China atau negara Korea Utara, bahkan beberapa negara yang lainnya itu menganut yang namanya sistem kapitalisme. Yang kaya makin kaya, yang miskin bagaimana caranya, bukan yang miskin sih, yang cukup bagaimana caranya agar mereka selalu berkebutuhan, memiliki yang namanya kebutuhan dan mencukupi kebutuhannya masing-masing. Itulah mengapa kita memilih yang pemimpin yang baik nantinya. Karena hidup ini haruslah standarisasi. Kita bernegara sosialisme, artinya negara sosialisme itu saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Kalau misalnya di dalam hadis seperti yang Rasulullah sampaikan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dakum ba'da. Mukmin yang satu dengan mukmin lainnya itu seperti halnya bangunan, yang mana dari bangunan tersebut saling menguatkan satu sama lain. Maka di sini kita persiapan. Oke. Sekarang ketika kita berbicara tentang masa depan, ibarat katanya seorang murid yang belajar perlahan, maka dia akan menjadi yang namanya guru. Entah itu nanti kalau misalnya dalam saat ini dia akan menjadi guru honorer, ataukah guru P3K, ataukah guru PNS, ataukah dosen nantinya. Suatu saat dia pasti akan mengajar kepada murid-muridnya. Oke. Kemudian yang kedua, ketika ada seorang yang namanya tentara, mereka dididik, mereka dengan disiplin, mereka dengan kekuatan mereka. Bahkan ketika mereka belajar dari perlahan satu naik tingkatan lagi, memiliki pangkat yang besar, kemudian naik tingkatan lagi, memiliki kehormatan yang lebih baik, maka suatu saat nanti dia akan menjadi tua dan akan mengajarinya lainnya. Oke. Itu untuk tentara. Dan mereka, ini adalah suatu hal yang kita lihat, kalau misalnya kita lihat suatu kebiasaan kita ingin masuk ke dalam satu bidang ataukah bidang lainnya, itu tergantung pada diri kita. Kemudian kita lihat lagi senjata. Senjata itu dibuat dari proses satu demi satu, itu pasti memiliki tujuan. Kalau misalnya polisi menggunakannya untuk kebaikan, mungkin untuk memberantas kejahatan ataukah memberantas suatu permasalahan. Tapi kita lihat saat ini, senjata dibuat untuk melukai salah satu musuh lainnya. Maka dari itu bagaimana caranya ini kembali kepada diri kita. Kita harus berpikir, kita harus membuka pikiran kita, bukan hanya dengan mata tapi juga dengan hati dan pikiran. Kemudian sama halnya seperti halnya senjata nuklir, brother and sister. Senjata nuklir ini dibuat perlahan-perlahan dari satu demi satu, itu pasti ada memiliki tujuannya. Sekarang 2024, nanti 2025, 2026, 2027 kita nggak tahu kapan akan terjadi. Tapi percayalah suatu saat nanti ketika nuklir itu dibuat, apakah itu hanya menjadi pegangan saja ataukah hanya menjadi pajangan saja?
Rusia membuat yang namanya nuklir, Amerika membuat yang namanya nuklir, Korea Utara membuat nuklir, dan negara-negara lain itu mempersiapkannya. Mungkin ada beberapa negara saja yang tidak membuat, tapi sebagian besar negara adidaya itu pasti membuat yang namanya nuklir, entah dengan tujuan mempertahankan negara, ataukah yang tujuan kedua untuk mempersiapkan perang ketiga nantinya. Kita tidak tahu. Dari 1900 yang lalu, bahkan 1900 Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu pasti akan terjadi nantinya. Maka persiapan kita adalah bukan kita, oh itu adalah suatu, saya mengajarkan ketakutan, tidak. Tapi ini adalah suatu yang namanya sunnatullah, suatu kebiasaan yang pasti akan terjadi. Bukan kita untuk menakut-nakuti, akan tetapi ini adalah sebagai persiapan kita. Apakah persiapan nantinya itu akan kembali kepada diri kita ataukah nantinya? Maka persiapkanlah diri kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam dunia yang namanya kapitalisme. Kapitalisme ini adalah di dunia di mana kita menggunakan mata uang. Bahkan mata uang beberapa negara mata uang itu sekarang sudah hancur, sudah turun. Entah itu mata uang Turki yang dulunya mungkin kita bisa melihat di angka rupiah, dia bisa menginjak di angka 2000 hingga 3000. Bahkan mata uang beberapa negara pun akan jatuh pastinya. Nah, dari ketidakpercayaan mata uang tersebut, mata uang Turki yang semakin jatuh, mata uang Mesir makin jatuh, mata uang rupiah apalagi. Nah, nanti kita akan kembali ke masa di mana kita menggunakan uang dinar dan juga dirham. Entah itu kita menggunakan silver, perak, ataukah emas nantinya. Pasti itu akan terjadi. Kita nggak akan bisa memungkiri. Maka di sini kita persiapkan. Persiapkan bagaimana caranya. Ketika mata uang kripto sudah naik-naikan, oke, mata uang kripto sudah naik di level di mana mereka melakukan sesuatu, dan mata uang kripto ini banyak halnya. Di 2021, saya pernah mendapatkan pengalaman bahwasannya di AWMUN, Asian World Model United Nation, itu mengungkapkan bagaimana caranya agar kripto ini dilegalkan. Oke lah, mungkin zaman sekarang banyak orang yang kaya makin kaya gara-gara kripto. Tapi tahun dulu 2005 di mana internet itu masuk, negara Arab Saudi nggak melegalkan, artinya masih ilegal. Akan tapi lambat laun, bahkan saat ini Arab Saudi mungkin paling jaya di antara negara-negara lainnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat mata uang kripto itu sudah masuk ke dalam dunia, bahkan Indonesia, bahkan beberapa negara lainnya. Dan ini bisa mengganti mata uang rupiah, yen, dolar, dan lain sebagainya. Tapi apakah yang terjadi? Kita lihat suatu saat nanti akan kembali ke yang namanya mata uang dinar dan juga dirham. Persiapkan dari sekarang dan saksikan selanjutnya.